Scoop adalah aplikasi sekolah yang bertujuan memudahkan warga sekolah untuk melakukan kegiatan jual beli. Setiap pengguna Scoop bisa menjual dan membeli sesuatu. Selain itu, terdapat fitur perpustakaan yang memungkinkan pengguna untuk membaca buku konvensional atau buku digital, juga pengembalian buku beserta sistem dendanya. Selain itu juga, siswa bisa membayar cicilan SPP beserta seragam. Hal yang melatar belakangi kami untuk membuat aplikasi Scoop yaitu pertama, karena sulitnya melakukan kegiatan jual beli pada lingkungan kantin atau koperasi dikarenakan terbatasnya jam pembelajaran tatap muka terbatas. Kedua, kami ingin menarik perhatian siswa untuk melakukan kegiatan berwirausaha dimulai dari lingkungan sekolah. Mereka bisa menjual makanan, barang, atau jasa. Ketiga, dikarenakan pandemi COVID-19, ketertarikan siswa terhadap perpustakaan semakin sedikit. Oleh karena itu, kami membuat fitur perpustakaan untuk memudahkan atau mengefektifkan waktu dalam melakukan kegiatan peminjaman dan pengembalian buku. Jika pertama kali membuka aplikasi, kita diharuskan login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, kita akan dipindahkan ke halaman homepage. Pada halaman homepage ini terdapat kategori fitur, news and information, foods and beverage, yaitu daftar makanan, shop, daftar barang, service, daftar jasa, what's happening now, dan tips and trick. Jika kita ingin memesan makanan, kita klik food dan pilih makanan yang ingin dibeli. Jika masih bingung, kita dapat menghubungi penjual. Klik hubungi penjual dan kita akan otomatis mulai chat dengan penjual tersebut. Jika sudah pasti, klik beli. Di sini kita diharuskan untuk memilih metode pemesanan. Bisa ambil di tempat atau diantar. Jika kita memilih diantar, kita diharuskan memilih ruangan lokasi menerima makanan. Lalu pilih metode pembayaran. Jika sudah pasti, kita klik konfirmasi. Terakhir akan muncul halaman seperti ini. Berhasil memesan makanan dan jika perlu kita dapat menghubungi penjual tersebut. Selanjutnya terdapat fitur shop, yaitu membeli barang. Jika barang tersebut memiliki stok nol, kita tidak dapat membelinya. Alurnya sama seperti membeli makanan, kita diharuskan untuk memilih metode pemesanan. Selanjutnya terdapat servis atau menyewa jasa. Pada fitur servis ini kita diharuskan untuk memasukkan alamat kita. Dan pilih metode pembayaran. Di sini saya akan mencoba memilih GoPay dan hasilnya akan seperti ini.
kita diperintahkan untuk melanjutkan pembayaran ke nomor tersebut. Selanjutnya terdapat fitur payment yang terdiri dari bayar SPP dan bayar seragam. Pada fitur bayar SPP, kita dapat mencicil dengan memasukkan nominal yang ingin dibayar. Pilih metode pembayaran dan klik konfirmasi. Selanjutnya terdapat detail pembayaran SPP tersebut. Jika sudah berhasil, kita diperintahkan untuk melanjutkan pembayaran ke nomor yang tertera. Untuk bayar seragam, akan dimunculkan list harga-harga seragam. Sama seperti bayar SPP, kita dapat mencicilnya. Jika orderan sudah diterima oleh penjual atau sudah di-accept oleh penjual, maka akan muncul riwayat pembelian di halaman activity kita. Selanjutnya terdapat library atau perpustakaan yang memungkinkan kita untuk membaca buku konvensional atau digital. Pada buku konvensional ini, dan klik baca buku. Selanjutnya, terdapat metode peminjaman buku, bawa pulang atau baca di perpustakaan. Jika kita klik baca di perpustakaan, kita akan ditampilkan halaman layout meja perpus. Kursi berwarna merah berarti tidak boleh digunakan. Klik baca di perpustakaan dan halaman konfirmasi. Pastikan informasi yang tertera sudah sesuai. Kita tidak perlu menginputkan lagi. Kita klik langsung konfirmasi. Dan jika ada muncul perintah seperti ini, allow. Dan kita diharuskan untuk scan QR code yang tersedia. Jika berhasil scan, kita akan dimunculkan halaman berhasil meminjam. Selain buku konvensional, kita juga dapat membaca buku digital atau e-book. Pilih buku yang ingin dibaca dan klik baca buku. Tunggu beberapa detik dan kita bisa membaca e-book tersebut. Selanjutnya, buku yang tadi kita pinjam dapat kita kembalikan pada halaman activity, riwayat buku, dan terdapat status buku belum dikembalikan. Kita klik buku tersebut dan terdapat batas waktu mengembalikan buku. Kita klik kembalikan buku dan diharuskan untuk men-scan lagi QR code yang disediakan di perpustakaan. Kita scan. Nah, berhasil mengembalikan. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur menjual. Kita bisa menjual 3 jenis item, yaitu makanan, barang, dan jasa. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu menjual makanan. Di sini kita akan ditampilkan sebuah form atau formulir dan kita harus mengisi masing-masing dari field tersebut.
Dan di sini juga terdapat tempat untuk mengupload sebuah gambar makanan. Kita coba gambar yang asal dulu. Lalu kita akan menambahkan data tersebut dengan mengklik button Add Data. Nah, setelah itu kita dapat melihat apakah kita telah berhasil mengupload penjualan kita. Karena tadi saya menjual sebuah makanan, maka penjualan tersebut akan tampil di kategori food. Nah, ini adalah penjualan yang telah kita inputkan. Nama akunnya akun penjual saya, seperti nama akun saya. Lalu deskripsinya seperti yang kita buat. Nah, ini sudah tepat. Setelah itu ada juga fitur untuk menjual barang. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengisi field-field yang ada. Lalu jangan lupa untuk menambahkan gambarnya. Lalu jangan lupa untuk menambahkan datanya. Setelah itu kita akan mengecek apakah barang tersebut sudah tersedia atau sudah masuk ke kategori shop. Nah, ini sudah masuk ya. Setelah itu ada jual jasa. Dan akan muncul di kategori service. Halo, nama saya Muhammad Amirsya, bertugas sebagai web developer. Jadi di web untuk aplikasi Scoop ini ada dua, yang satu web admin dan satu lagi web landing page. Nah, di web landing page ini pertama kali kita akan melihat ke halaman home. Di halaman home kita bisa melihat fitur apa saja yang ada di aplikasi Scoop. Selanjutnya ada alasan kenapa sih harus kita pakai aplikasi Scoop. Nah, selanjutnya selain halaman home ada juga halaman about. Nah, di halaman about kita dijelaskan apa sih Scoop itu, kenapa sih Scoop itu dibuat, terus apa sih manfaatnya. Kita bisa membaca tulisan-tulisannya di sini. Selanjutnya di halaman kontak, di sini untuk user yang ini punya pertanyaan, pesan ataupun masukan bisa mengirimkan pesannya di sini. Setelah mengirim form, user bisa mencet kirim, lalu si pesannya akan terkirim ke email Scoop. Contohnya saja seperti ini. Setelah halaman form diisi, kita bisa mencet kirim. Setelah menunggu sebentar nanti, nah
apabila sudah muncul si pesan terkirim ini, berarti si pesan yang kita tulis di sini tadi akan terkirim ke email si Scoop. Selanjutnya ada halaman FAQ atau Frequently Asked Question. Di sini kita bisa melihat pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan serta jawabannya. Seperti apa itu Scoop, lalu fitur apa aja sih yang ada di Scoop, apakah Scoop berbayar, dan lain-lain. Sekian untuk halaman landing page-nya. Selanjutnya ke halaman web admin. Selanjutnya untuk web admin, untuk masuk ke dalam web admin, pertama kita harus login dulu menggunakan akun adminnya. Di dalam ini kita pertama akan dilihat dashboard mengenai user, seperti berapa sih ada jumlah yang user tersedia, ada berapa, lalu ada berapa admin. Kita juga bisa melihat grafiknya di sini. Selain user ada juga books dan library, kita bisa melihat ada berapa banyak buku yang konvensional maupun buku e-book, lalu mengenai status perpustakaan, apakah perpustakaannya buka atau tutup, atau berapa banyak sih si kursi yang tersedia. Selain itu ada juga grafik untuk shop. Di sini kita melihat ada berapa item yang dijual, service yang dijual, serta makanan yang dijual. Di sini juga ada harga random 10 item shop. Seperti ini ada top up Valorant ada 23.000, lalu sepatu Lightspeed 175.000. Selanjutnya kita ke halaman book overview. Di sini kita akan diperlihatkan tabel buku konvensional. Di halaman ini kita juga bisa menggunakan search bar untuk mencari buku yang diinginkan. Contohnya saja kita akan mencari buku ini, Dasar Logika Pemrograman Komputer. Hasilnya tinggal yang Dasar Logika Pemrograman Komputer. Selain itu kita juga bisa mengedit serta menghapus buku yang ada. Contohnya saja kita bisa mengedit menghapus buku yang ini. Bukunya sudah hilang. Selain menghapus, kita juga bisa melakukan edit. Misalnya kita ubah si judulnya jadi untuk kelas 11. Kita edit. Nah, setelah itu judulnya akan terupdate menjadi ke kelas 11. Selanjutnya kita ke add book. Di sini kita bisa menambahkan buku. Apabila ada buku baru, kita bisa tambahkan lewat sini. Contohnya saja seperti ini. Setelah mengisi semua form yang ada, kita bisa mencet create untuk membuat buku tersebut. Tunggu sebentar dan buku telah tercipta. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini buku baru. Selain buku konvensional, kita juga bisa melihat data untuk buku e-book di sini. Sama seperti buku konvensional sebelumnya, di sini ada edit dan juga delete, serta kita juga bisa menambahkan buku baru. Bedanya di sini, di e-book kita juga ada PDF untuk melihat si file e-booknya agar bisa dibaca secara online di aplikasi mobile. Selanjutnya ada di payment, yaitu di SPP. Di sini kita akan diperlihatkan berapa jumlah SPP. Nah, SPP ini adalah intinya user yang sudah membayar bisa kita pencet bayar si di action di sini agar dia terkonfirmasi sudah membayar. Kita contohkan saja. Nah, user yang tadi akan terkirim datanya dan akan membuat user tersebut konfirmasi bayarannya. Selain SPP ada juga uniform atau seragam. Di sini juga sama seperti SPP, melainkan ini membahas seragam.
Selain itu, kita juga bisa melihat food, service, serta item. Di halaman food kita bisa melihat food apa saja yang dijual di aplikasi mobile. Di sini kita bisa melihat misalnya ada bubur kacang hijau, ayam pedas, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita ke halaman service atau jasa. Nah, di sini kita juga bisa melihat jasa apa saja sih yang dijual di halaman mobile. Misalnya ada jasa joki Valorant, ada harganya, sellernya, dan stoknya. Selanjutnya kita ke item. Sama seperti yang barusan, kita juga bisa melihat item apa saja yang dijual di sini. Sekian untuk halaman web admin. Apabila admin sudah menyelesaikan urusannya, admin bisa chat logout untuk keluar. Sekian presentasi untuk web admin.